Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Nah, sebenarnya laporan arus kas ini adalah membahas mengenai pengeluaran arus kas yang terdiri dari penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perolehan bersih kas. Intinya nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penerimaan kas, bagaimana pengeluaran kas, serta bagaimana perolehan bersih kas. Nah, informasi yang tercantum dalam laporan arus kas ini akan membantu investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya dalam menilai pertama kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Karena investor, kreditor, serta pihak-pihak lainnya itu membutuhkan laporan arus kas ini akan mengukur sejauh mana perusahaan itu mampu menghasilkan kas misalkan di tahun yang akan datang. Karena nanti bisa mempengaruhi keputusan investor. Kalau misalkan perusahaan tersebut ternyata kinerjanya itu lebih buruk dari tahun sebelumnya, kemungkinan besar nanti investor akan mengambil keputusan untuk mencabut investasinya di perusahaan tersebut, begitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan membayar kewajiban. Karena setiap perusahaan itu pendanaannya pasti ada pendanaan dari luar. Contohnya misalkan meminjam uang atau membayar dividen pada investor. Karena itu termasuk pada kewajiban. Jadi kewajiban perusahaan itu kan kembali sudah kita bahas, ada untuk membayar dividen serta ada untuk membayar hutang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dengan kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Jadi kita bisa mengontrol nih antara laba bersih dengan kas bersihnya bagaimana begitu. Nah, terakhir yang keempat yaitu transaksi-transaksi kas untuk investasi dan pendanaan selama periode pelaporan. Nanti direkap semua bagaimana transaksi-transaksi yang ada pada tahun tersebut, itu nanti akan ada semua di laporan arus kasnya. Nah, ada beberapa klasifikasi arus kas. Di sini ada 3 kategori aktivitas. Pertama ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, serta ada aktivitas pendanaan. Nah, kalau misalkan aktivitas operasi ini, dia akan membahas mengenai transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Pokoknya nanti kalau di operasi ini nanti bakal banyak transaksi-transaksi mengenai pendapatan-pendapatan, terus beban-beban juga. Nah, kalau aktivitas investasi itu pasti selalu mengenai pembelian dan penjualan investasi dan aset tetap. Misalkan perusahaan membeli alat produksi, itu berarti termasuk pada aktivitas investasi. Nah, yang ketiga yaitu ada aktivitas pendanaan. Ini adalah mendapatkan kas dari penerbitan surat utang dan mendapatkan kas dari pemegang saham, pembelian kembali saham, serta pembayaran dividen. Kalau pendanaan ini akan berhubungan dengan utang, terus dengan saham, serta pembayaran dividen. Jadi nanti kita akan membahas dari ketiga klasifikasi ini. Begitu. Nah, di sini ada jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran. Oke, pertama ada di aktivitas operasi. Pertama ya, di poin pertama aktivitas operasi itu ada di pos laporan laba rugi terletaknya ya. Kalau misalkan di laporan keuangannya itu ada di laporan laba rugi. Arus kas masuknya itu meliputi penjualan barang dan jasa serta penerimaan bunga dan penerimaan dividen. Ini biasanya ada akun-akun yang termasuk pada aktivitas operasi di arus kas masuk. Intinya perusahaan itu menerima pemasukan gitu dari penjualan barang atau penerimaan bunga serta penerimaan dividen. Nah, sedangkan untuk arus kas keluarnya ini pemasok untuk pembeli persediaan, kepada para pegawai untuk membayar gaji, kepada pemerintah untuk membayar pajak, kepada kreditur untuk membayar bunga, serta kepada pihak lain untuk membayar dividen. Nah, ini untuk bagian arus kas keluarnya. Jadi, kalau misalkan nanti ada transaksi perusahaan membayar gaji atau perusahaan membayar pajak, itu termasuk pada
aktivitas operasi yang berada di laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini ada pada perubahan dalam investasi dan aktivitas tetap, kalau di bagian laporan keuangannya. Nah, untuk arus kas masuknya itu meliputi dari penjualan aset tetap, tanah, gedung, peralatan, dan sebagainya, serta penjualan investasi dalam sekuritas utang atau ekuitas perusahaan lain, dan dari penerimaan pokok pinjaman dan pihak lain. Nah, untuk arus kas keluarnya, membeli aset tetap dan membeli investasi dalam sekuritas utang atau ekuitas perusahaan lain. Jadi kalau misalkan di arus kas masuknya, berarti kan perusahaan itu menerima uang, menerima dana gitu. Dari mana? Dari penjualan aset tetap, dari penjualan investasi. Selanjutnya, perusahaan itu akan mengeluarkan uang ketika membeli aset dan membeli investasi. Nah, aktivitas-aktivitas ini termasuk pada aktivitas investasi. Kalau di laporan keuangan itu ada pada perubahan dalam investasi dan aktiva tetap. Nah, yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan ini dia ada pada utang jangka panjang ekuitas pemegang saham di laporan keuangannya ya. Nah, arus kas masuknya apa saja? Di sini ada dari penjualan saham biasa dan dari penerbitan surat utang jangka panjang, obligasi dan wesel. Sedangkan arus kas keluarnya itu ada pada pemegang saham kepada pemegang saham sebagai dividen dan untuk melunasi utang jangka panjang atau membeli kembali saham. Nah, ini di pos aktivitas pendanaan. Nah, jadi kalau misalkan di arus kas masuknya itu ketika menjual saham atau menerbitkan surat utang, karena nanti kita akan menerima dana dari investor. Sedangkan arus kas keluarnya itu ketika ada pembagian dividen, karena nanti perusahaan harus mengeluarkan sebagian laba bersihnya untuk para investor. Nah, ini untuk jenis-jenis penerimaan pengeluaran ya, terdiri dari 3. Nah, ada beberapa aktivitas non-kas yang signifikan. Maksudnya apa? Jadi di sini aktivitas non-kas itu adalah aktivitas yang tidak semua aktivitas bisnisnya itu akan melibatkan kas, tapi dia berpengaruh signifikan. Contohnya, yang pertama di sini ada penerbitan saham langsung untuk membeli aset. Yang kedua, konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, penerbitan obligasi langsung untuk membeli aset. Dan yang keempat, pertukaran aset tetap. Intinya, aktivitas-aktivitas ini dilaporkannya itu secara terpisah, tidak ada pada laporan keuangan atau laporan laba ruginya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari laporan arus kas ya, formatnya. Di sini ada nama perusahaan, ada keterangan laporan arus kas periode yang dicakup. Misal, di sini periode 2020 begitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya, ada 3 pos. Pertama, ada aktivitas dari operasi, ada dari investasi, serta ada dari pendanaan. Nah, nanti kalau misalkan kalian nyusun laporan arus kas, di sini kita langsung masukkan akun-akun yang termasuk pada aktivitas operasi. Apakah itu kas masuk atau kas keluar. Jadi nanti tinggal kita kategorikan saja ya dari ketiga pos aktivitas ini. Nah, ini ada salah satu contoh soal. Selama minggu pertama bulan ini, PT Anugrah memiliki transaksi-transaksi berikut. 1. Diterbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 5.000 per lembar secara tunai. Yang kedua, dipinjam dari bank sebesar 200 juta dengan menandatangani selembar wesel berjangka waktu 5 tahun dengan bunga 8% dan dibeli satuan buah kendaraan seharga 170 juta secara tunai, dibayar gaji dan upah pegawai sebesar 12 juta dan diterima kas sebesar 20 juta sebagai hasil penjualan jasa. Nah, kali ini kita akan menganalisis dari kelima transaksi ini apakah dia termasuk pada aktivitas pendanaan, investasi atau operasi. Oke, untuk yang pertama, di sini kenapa masuk aktivitas pendanaan? Karena perusahaan menerbitkan 100.000 lembar saham. Otomatis nanti perusahaan akan menerima sekitar bentar, ini malah kelewat.
akan menerima sekitar 1 eman ya, lebih dari penerbitan sahamnya. Nah, yang kedua, di sini masuk juga ke aktivitas pendanaan. Kenapa? Karena di sini dipinjam dari bank sebesar 200 juta karena dia minjam dari bank. Itu termasuk pada aktivitas pendanaan juga, tapi sumbernya beda. Kalau yang ke satu ini dari saham, tapi yang kedua ini dari bank. Nah, selanjutnya yang ketiga dibeli satuan buah kendaraan seharga 170 juta ini termasuk pada investasi. Kenapa? Karena kendaraan ini termasuk pada aset-aset yang bisa menunjang operasional perusahaan. Nah, untuk yang keempat ini membayar gaji berarti itu termasuk pada aktivitas operasi. Dan yang kelima juga sama, yaitu diterima dari hasil penjualan jasa termasuk pada aktivitas operasi. Nah, ada beberapa tahapan untuk penyusunan laporan keuangan. Dan ada 3 sumber ya, ini belum keedit. Jadi ada 3 sumber bagaimana penyusunan laporan arus kas itu. Kita harus memiliki neraca komparatif, harus memiliki laporan laba rugi tahun berjalan, serta harus memiliki informasi tambahan. Kalau ketiga informasi ini ada, baru bisa disusun laporan arus kas. Tapi kalau misalkan ternyata hanya ada neraca komparatif dan informasi tambahan, itu masih belum bisa disusun laporan arus kasnya. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam menyusun laporan arus kas ini. Tahap 1 yaitu menentukan kas yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas operasi dengan cara melakukan konversi laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar tunai. Nah, untuk yang kedua, setelah kita menentukan kas, lalu dianalisis perubahan dalam aset lancar dan kewajiban, serta mencatat sebagai aktivitas investasi dan pendanaan atau mengungkap sebagian transaksi non-kas. Nah, jadi di sini kita menggunakan data dari neraca komparatif. Kalau yang pertama ini menentukan kas itu datanya itu dari laporan laba rugi. Kalau misalkan tahap kedua ini dari neraca komparatif. Nah, untuk yang ketiga ini membandingkan perubahan bersih dalam kas yang tercantum dalam laporan arus kas dengan perubahan dalam akun kas. Nah, ini menggunakan neraca komparatif. Biasanya nanti ada misalkan laporan tahun 2020 dengan laporan tahun 2021. Nanti kita bandingkan, dibandingkan apakah di tahun 2021 ini mengalami kenaikan atau penurunan begitu. Jadi ini menggunakan neraca komparatif. Nah, ada 2 metode dalam pelaporan arus kas. Di sini ada metode langsung dan ada metode tidak langsung dengan metode langsung. Nah, untuk metode tak langsung ini menyesuaikan laba bersih dari pos-pos yang tidak mempengaruhi kas. Metodenya ini lebih mudah dan lebih murah, lebih menitik beratkan pada selisih antara laba bersih dengan kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, sedangkan kalau metode langsung ini adalah menunjukkan pelaksanaan penerima kas dan pengeluaran kas sehingga metode ini sejalan dengan tujuan penyusunan laporan arus kas. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita bahas ya, ada banyak perbedaan gitu antara metode tak langsung dengan metode langsung. Nah, ini adalah bahan untuk nanti kita analisis menggunakan metode tak langsung. Ini ada laporan laba ruginya, serta ada neraca komparatif. Nah, selanjutnya ini ada informasi tambahannya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap 1, yaitu menentukan kas yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas operasi dengan cara konversi laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar tunai. Nah, selanjutnya, perusahaan itu akan melakukan penyesuaian atas laba bersih dengan berbagai cara. Selanjutnya, perusahaan diharuskan menggunakan dasar akrual. Dasar akrual perusahaan akan mencatat pendapatan apabila sudah diperoleh dan akan mengakui beban. Nah, selanjutnya, beban dianggap sudah terjadi walaupun beban tersebut belum dibayar secara tunai. Jadi kalau dasar akrual itu misalkan ada transaksi, itu langsung dicatat begitu, karena nanti akan mempengaruhi pada kas bersihnya. Oke. Nah,
Kalau misalkan kita mau menentukan kas bersih, di sini akan ada penyesuaian di laba bersihnya, apakah dia minus atau plus. Pertama, tambahan pengembalian beban non-kas seperti beban depresiasi, amortisasi, dan deflasi. Itu akan menambah pengembalian beban non-kas. Nah, selanjutnya, kurang laba dan tambahkan rugi yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya, analisis perubahan-perubahan terhadap akun-akun non-kas, aset lancar, dan kewajiban. Nah, nanti kita harus melakukan penyesuaian. Apakah nanti ada depresiasi, ada amortisasi, atau deflasi gitu. Terus nanti apakah ada aktivitas investasi dan pendanaan, itu nanti akan mempengaruhi pada laba bersihnya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai beban depresiasi terlebih dahulu. Nah, beban depresiasi ini ada beberapa informasinya. Laporan laba rugi PT Nusantara melaporkan beban depresiasi sebesar 9.000. Meskipun beban depresiasi mengurangi laba bersih, karena kan depresiasi itu kita harus membayar nih, gitu, membayar berapa sih beban depresiasi yang dialami gitu dari suatu aset. Berarti kan kita harus mengeluarkan uangnya gitu. Uangnya ketika ada pengeluaran uang tersebut, itu akan mengurangi laba bersih. Nah, tetapi itu tidak akan mengurangi kas karena ini termasuk pada beban non-kas. Jadi, depresiasi itu termasuk pada beban non-kas. Nah, selanjutnya, perusahaan harus mengembalikan pengurangan untuk beban menentukan kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasi. Karena depresiasi itu termasuk pada beban non-kas, jadi depresiasinya itu tidak dikurang. Harusnya kan kalau misalkan di sini kan depresiasi 9.000. Harusnya 145.000 itu dikurang 9.000. Tapi karena di sini depresiasi itu termasuk beban non-kas, sehingga 9.000-nya itu kita jumlahkan dengan 145.000. Jadi kas bersihnya itu 154.000. Jadi dibalik itu sistemnya. Nah, selanjutnya ini membahas mengenai rugi penjualan peralatan. Aktivitas operasi harus melaporkan kas yang diterima dari penjualan aset tetap. Selanjutnya, perusahaan harus menghilangkan dari laba bersih semua laba atau rugi yang berasal dari penjualan aset tetap agar dapat ditentukan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, ini ada contohnya. Laporan laba rugi PT Nusantara melaporkan laba rugi penjualan peralatan sebesar 3.000. Nilai bukunya itu 7.000 dikurang dengan 4.000 sehingga kas yang diterima dari penjualan peralatannya itu 3.000. Kerugian perusahaan sebesar 3.000 jangan dimasukkan dalam kelompok aktivitas operasi. Penghilangan eliminasi 3.000 ini dilakukan dengan menambah kembali 43.000 ke laba bersih agar dapat ditentukan kas bersihnya. Seperti yang tadi, di sini sebentar. Nah, di sini sampai ke 154.000, ketika ada rugi penjualan peralatan pun, kita langsung menjumlahkan nominal 3.000-nya, sehingga kas bersihnya itu 157.000. Jadi dibalik ya, biasanya kita mengurangkan laba bersih, tetapi ini kita menambahkan walaupun itu kegiatannya berada di posisi kredit. Nah, selanjutnya, di sini ada perubahan pada aset lancar non-kas dan kewajiban lancar. Aktivitasnya itu kita harus merekonsiliasi laba bersih menjadi kas yang dihasilkan aktivitas operasi dengan memeriksa semua perubahan dalam akun-akun aset lancar dan kewajiban lancar. Oke, pertama kita masuk ke penurunan dalam piutang usaha. Oke, di sini ada contoh soalnya. Akun piutang usaha PT Nusantara berkurang 10.000. Dari 30.000 menjadi 20.000. Selama tahun 2012 ini, berarti kas yang diterima dari piutang usaha lebih tinggi 10.000 daripada yang dicatat sebagai pendapatan.
Hal ini akan nampak jelas apabila kita melihat pada akun piutang usaha dalam buku besar PT Nusantara. Nah, ini laporannya ya. Oke, dalam akun ini nampak bahwa perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 507.000, tetapi menerima kas dari pelunasan piutang sebesar 517.000. Oke, nah data awal menunjukkannya itu pendapatannya 507.000 di sini pendapatannya. Karena ada saldo dari akun piutangnya itu 30.000. Di sini ada 30.000, tetapi di sini ada transaksi pelunasan piutangnya ternyata 517.000. Dari mana? Kenapa jadi 517.000? Karena di sini ada piutangnya itu lebih tinggi 10.000, sehingga totalnya untuk penerimaan kas dari debiturnya itu totalnya menjadi 517.000. Nah, selanjutnya ini untuk kenaikan dalam persediaan barang dagangan. Oke, saldo akun kas persediaan barang dagangan pada PT Nusantara naik 5.000 dari 10.000 menjadi 15.000. Nah, selama tahun 2012 ya. Selanjutnya, perubahan dalam akun persediaan barang dagangan mencerminkan selisih antara jumlah persediaan yang dibeli dengan jumlah yang dijual. Untuk PT Nusantara, ini berarti bahwa biaya perolehan barang yang dibeli lebih besar 5.000 daripada beban pokok penjualannya. Nah, lebih besar ya dari beban pokok penjualannya, berarti dia untung. Nah, yang awalnya di sini 150.000 karena ada naik 5.000 sehingga di sini jadi 155.000. Saldonya jadi 15.000, yang awalnya 10.000 nambah 5.000 jadi saldonya 15.000. Beban pokok penjualannya tadi sudah disebutkan yaitu 150.000. Pengeluaran kas untuk pembeliannya 155.000. 15.000 dari mana? Dari penambahan 5.000-nya. Begitu. Nah, ini ada untuk kenaikan dalam beban dibayar di muka. Oke, selama tahun 2012, akun beban dibayar di muka pada PT Nusantara telah naik sebesar 4.000 dari 1.000 menjadi 5.000. Ini berarti bahwa kas yang telah dikeluarkan untuk beban lebih tinggi daripada yang dilaporkan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Jadi beda antara yang dicatat dengan yang dikeluarkan. Dengan kata lain, perusahaan telah mengeluarkan kas pada periode ini, tetapi belum diperhitungkan sebagai beban tahun ini. Nah, untuk menyesuaikan laba bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, perusahaan harus mengurangkan dari laba bersih sebesar 4.000 untuk menaikkan dalam akun beban dibayar di muka. Nah, tadi kan beda ya antara uang yang dikeluarkan dengan pencatatan dalam laporan laba rugi. Ini harus ada penyesuaian. Nah, di sini ada data laba bersihnya 145.000. Tadi kita sudah menyelesaikan beban depresiasi, rugi penjualan, penurunan dalam piutangnya 10.000, kenaikan dalam persediaan yang sebelumnya kita sudah bahas 5.000, dan di sini ada penambahan kenaikan dalam beban dibayar di muka yaitu 4.000. Nah, sehingga jika kita jumlahkan semua totalnya 13.000, jadi 145.000 dikurang dengan 13.000, maka totalnya 158.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan dalam kewajiban lancar. Nah, di sini ada kenaikan dalam utang usaha. Selama tahun 2012, akun piutang usaha pada PT Nusantara telah naik sebesar 16.000, dari 12.000 menjadi 28.000. Ini berarti bahwa perusahaan telah menerima barang lebih banyak sebesar 16.000 daripada jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan. Untuk menyesuaikan laba bersih sehingga dapat ditentukan kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasi, perusahaan harus menambahkan terhadap laba bersih sebesar 16.000 karena tidak sesuai yang dituliskan itu
tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan begitu. Jadi harus ada penyesuaian dengan pencatatan yang baru. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penurunan dalam utang pajak penghasilan. Perusahaan mencatat utang pajak penghasilan manakala beban pajak penghasilan sudah terjadi. Jadi, perusahaan akan menulis beban pajak penghasilannya ketika sudah terjadi, tetapi belum dibayar perusahaan. Perubahan dalam akun utang pajak penghasilan mencerminkan selisih antara beban pajak penghasilan yang terjadi dengan beban pajak penghasilan yang sesungguhnya dibayar. Jadi ada perbedaan antara beban yang dibayar dengan beban yang dicatat. Selanjutnya, utang pajak penghasilan pada PT Nusantara selama tahun 2012 telah menurun 2.000 dari 8.000 menjadi 6.000. Ini berarti bahwa beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yaitu 47.000 lebih kecil 2.000 daripada pajak penghasilan sesungguhnya yaitu 49.000. Nah, jadi di laporan itu hanya tercatat 47.000, sedangkan yang sesungguhnya dibayar itu 49.000. Otomatis nanti kita harus menyesuaikan karena seharusnya yang dicatat dalam laba rugi itu adalah 49.000. Nah, di sini ada pencatatannya utang pajak penghasilan. Tadi kan kita umpamakan saldonya 8.000. Nah, pajak penghasilan di sebelumnya yang dicatat itu adalah 47.000. Karena memang tidak sesuai, beda ada selisihnya 2.000 karena yang dikeluarkan itu 49.000 sedangkan awalnya yang dicatat itu 47.000. Jadi harus disesuaikan gitu. Di sini makanya ada pengurangan saldo sebesar 2.000. Jadi di sini 8.000 dikurangi 2.000 sehingga saldonya adalah 6.000. Kenapa? Karena tidak sesuai. Yang dikeluarkannya 49.000 sedangkan yang dicatatnya itu 47.000. Jadi bayar hutang ketika ada ketidaksesuaiannya gitu. Nah, di sini ada contoh penyesuaian atas laba bersih. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih, semua transaksi dari beban depresiasi sampai kepada penurunan dalam utang pajak penghasilan. Ketika kita jumlahkan lagi, dari beban depresi sampai penurunan dalam utang pajak penghasilan, totalnya 27.000, sehingga laba bersihnya itu kita jumlahkan jadi 172.000. Ini adalah kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasi. Maksudnya, kita sudah menyesuaikan semua transaksi ini antara antara yang dibayarkan dengan yang dicatatnya itu udah sinkron begitu. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai ikhtisar konversi ke kas bersih dari aktivitas operasi dengan metode tak langsung. Nah, penyesuaiannya apa saja? Tadi kan sudah disebutkan, yaitu ada beban non-kas, depresiasi, amortisasi, deflasi, terus ada penjualan aset tetap, serta ada perubahan akun-akun aset lancar dan kewajiban lancar. Nah, ini adalah rumusnya. Nanti ketika kalian menyusun laporan arus kas, ini adalah rumus yang harus kalian gunakan. Nah, ketika ada beban depresiasi, penyesuaian untuk mengkonversi laba bersih menjadi kas bersihnya itu dengan menambahkan. Jadi kalau misalkan ada depresiasi, itu harus ditambahkan kepada laba bersihnya, bukan dikurang. Selanjutnya sama dengan amortisasi dengan beban deflasi pun sama, itu harus ditambahkan kepada laba bersih. Nah, selanjutnya untuk di akun laba atau rugi penjualan aset tetap, kalau misalkan rugi juga sama, dia harus ditambahkan kepada laba bersih, tapi ketika mengalami laba dari penjualan aset tetap, dia harus dikurangkan dari laba bersih. Ini juga sama, untuk kenaikan dalam akun aset lancar pun sama, harus dikurang. Tapi ketika ada penurunan dalam aset lancar, itu harus ditambah. Kenaikan dalam akun kewajiban lancar juga harus ditambah. Nah, yang terakhir, penurunan dalam akun kewajiban lancar itu harus dikurang. Jadi ini dibalik. Transaksi-transaksi yang dapat mengurangi kas itu harus ditambah, tetapi transaksi-transaksi yang akan menambahkan kas itu harus dikurang. Karena namanya juga penyesuaian gitu. Jadi dibalik ya sistemnya. Jadi untuk rumus-rumus ini
perlu kalian hafal. Nanti kalau misalkan nggak tahu, penyesuaian di arus kasnya itu tidak akan sinkron gitu antara pengeluaran yang sesungguhnya dengan pencatatan di laporannya. Nah, contohnya PT Mutiara melaporkan laba bersih untuk tahun buku 2012 sebesar 73 juta. Termasuk dalam laporan laba rugi adalah beban depresiasinya sebesar 7 juta dan laba penjualan peralatannya sebesar 2.500.000. Nah, neraca komparatifnya itu ada di sini, ini tahun 2011, ini tahun 2012. Nah, kita udah punya datanya ya. Perintahnya adalah hitunglah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi pada PT Mutiara. Oke, kita lihat di sini. Laba bersihnya tadi kan sudah disebutkan yaitu 73 juta. Nah, kita harus penyesuaian nih. Tadi kan sudah tahu ya untuk rumusnya di sini kalau ada beban depresiasi itu ditambah. Tadi di sini beban depresiasi berapa? 7 juta. Oke, berarti di sini harus tambah 7 jutanya, bukan dikurang. Nah, tadi di ketentuannya kalau misalkan ada laba penjualan itu harus dikurang. Tadi labanya berapa? Labanya di sini 2.500.000, otomatis dia harus dikurang. Selanjutnya ada kenaikan dalam piutang usaha. Dibalikan ya, kalau ada kenaikan berarti di akunnya di sini harus dikurang, bukan ditambah. Sama dengan penurunan dalam utang usaha pun sama, di sini harus dikurang bukan ditambah. Nah, selanjutnya, jika kita jumlahkan dari beban depresiasi sampai penurunan dalam utang usaha, totalnya 3.300.000. Oke, selanjutnya 73 juta dikurang 3.300.000 hasilnya 69.700.000. Nah, di sini Ibu sudah membuat catatan. Kalau misalkan kalian bingung, ini tiba-tiba ada nominal 3.300.000 dari mana ya? Nah, di sini sudah Ibu berikan keterangan. Itu adalah salah satu contoh penyelesaiannya di tahap 1. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap 2, yaitu aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, pertama kita harus menganalisis mengenai kenaikan dalam tanah. Perusahaan membeli tanah seharga 110.000 melalui penerbitan obligasi jangka panjang. Penerbitan utang obligasi untuk tanah tidak berdampak pada kas. Kenapa? Karena ini termasuk pada pendanaan non-kas yang signifikan, sehingga nanti diungkapkannya itu melalui catatan terpisah. Nah, selanjutnya ada kenaikan dalam gedung. PT Nusantara membeli sebuah gedung kantor seharga 120.000 secara tunai. Ini adalah pengeluaran kas yang harus dilaporkan dalam kelompok investasi. Nah, kalau yang ini kan tidak ya, ini termasuk pada non-kas. Kalau yang kenaikan dalam gedung itu termasuk pada kelompok investasi. Nah, selanjutnya kenaikan dalam peralatan. Akun peralatan bertambah 17.000. Informasi tambahan ini menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan tambahan bersih yang diakibatkan oleh dua transaksi. Pertama, ada pembelian peralatan seharga 25.000 dan ada penjualan peralatan dengan harga 4.000. Ini ada beberapa informasinya untuk dikenaikan dalam peralatan. Sehingga jika ditotalkan yaitu ada 17.000. Oke, kita lihat ya, di sini ada peralatan, akun peralatan. Di sini saldonya 10.000, pembelian peralatannya 25.000. Nah, ini ya, 25.000 pembelian peralatannya. Sehingga jika kita jumlahkan, jadi saldonya yaitu 27.000. Nah, ketika sudah ada keterangannya, kita harus membuat jurnal. Di sini kasnya 4.000. Terus selanjutnya akumulasi depresiasinya 1.000. Rugi penjualan peralatannya 3.000 sehingga peralatannya di sini 8.000. Oke, informasi yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini informasinya, lalu nanti kita membuat jurnal. Nah, setelah itu ada kenaikan dalam utang obligasi. Akun utang obligasi naik 110.000 seperti ditunjukkan dalam informasi tambahan. Perusahaan membeli tanah dari penerbitan obligasi. Nah, untuk kenaikan saham biasanya itu pada neraca komparatifnya melaporkan kenaikan saham biasa 20.000. Tambahan konfirmasi menerangkan bahwa kenaikan ini berasal dari penerbitan saham barunya. Oke.
Nah, supaya nggak pusing, di sini ada ininya, ada catatan untuk laporan arus kasnya di metode tak langsung. Oke, sebelum kita menganalisis untuk laporan arus kasnya, ada satu lagi akun yang belum kita bahas, yaitu kenaikan dalam laba ditahan. Oke, di sini ada penambahan laba bersih sebesar 145.000 dan ada dividen mengurang laba ditahan sebesar 29.000. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih sampai ke sini ya. Ini untuk yang tadi sudah kita bahas nih, sampai ke kas bersih yang dihasilkan aktivitas investasi. Nah, ini sudah beres tadi. Nah, selanjutnya kita tadi sudah membahas mengenai aktivitas investasi. Tadi ada pembelian gedung. Mana pembelian gedung? Nah, ini ada pembelian gedung nih 120.000 secara tunai. Berarti ada di sini posisinya 120.000. Selanjutnya ada pembelian peralatan 25.000. Dari mana? Dari ini nih, pembelian peralatan sebesar 25.000. Oke, kita masukkan dan ada penjualan peralatannya 4.000. Mana tadi? 4.000. Nah, ini penjualan peralatan dengan harga 4.000, biaya perolehan peralatannya 8.000. Jadi rugi ya, dia rugi. Karena kan kalau di laporan arus kas itu kalau misalkan ada kerugian dia bukan dikurang tapi ditambah. Nah, setelah dijumlahkan, kas bersih yang digunakan aktivitas investasinya yaitu sebesar 141.000. Nah, di sini ada aktivitas pendanaan, penerbitan saham biasa sebesar 20.000 yang tadi. Mana? Nah, ini penerbitan saham biasa nih 20.000. Kita masukkan ke sini 20.000 dan ada pembayaran dividen tunai sebesar 29.000. Ini pembayaran dividen. Nah, sekarang kita sudah punya nih semua aktivitas dari operasi, aktivitas dari investasi, juga aktivitas dari pendanaan. Ketika kita jumlahkan, kenaikan kas bersihnya yaitu 22.000, kas awalnya 33.000, sehingga kas akhir periodenya adalah 55.000. Begitu. Jadi, sebenarnya kalian tinggal tahu aja apakah ini beban depresiasi itu akan mengurangkan atau menambahkan berdasarkan tadi rumus yang sudah Ibu sebutkan. Yang mana? Nah, yang ini ya. Kalian harus hafal yang ini dulu, nanti baru bisa menganalisis di beberapa transaksi agar bisa disusun laporan arus kasnya. Oke, di sini ada contoh soal nih, contoh soal dan penyelesaiannya. Ini ada neraca komparatifnya, lalu ini ada laporan laba ruginya, serta ini ada informasi tambahannya. Oke, kita lihat di sini. Kita harus menentukan dulu kas bersihnya. Kas bersihnya itu sebesar 125.000. Nah, kita lihat di sini ada beban depresiasi, ada rugi dalam piutang, kenaikan dalam utang usaha, sampai dengan kenaikan dalam utang gaji. Kita lihat depresiasinya terlebih dahulu. Nah, di depresiasi itu biasanya ada di informasi tambahan karena dia termasuk pada transaksi non-kas, jadi tidak ada dalam laporan laba rugi atau di neraca. Nah, di sini untuk depresiasi operasinya itu sebesar 33.000 dan beban dibayar di mukanya itu sebesar 2.000. Makanya kita tulis di sini sebentar. Nah, di sini depresiasinya itu sebesar 33.000. Ingat, dia itu adalah menambahkan laba bersih kalau di laporan arus kas. Jadi dibalik, biasanya kan Bu, depresiasi itu akan mengurangi laba bersih. Tapi kalau di penyusunan laporan arus kas itu, depresiasi akan menambah laba bersih. Nah, selanjutnya, tadi kan sudah disebutkan ada kerugian dalam piutang usahanya sebesar 2.000. Sama saja, di sini juga untuk akun rugi itu kan Bu, biasanya akan mengurangi laba bersih. Tapi untuk di laporan arus kas ini, akan menambah laba bersih. Nah, selanjutnya ada kenaikan dalam piutang usaha. Biasanya kan Bu, piutang usaha itu akan menambah kas, akan menambah laba bersih. Nah, kita balikkan kalau di laporan arus kas ini akan mengurangi laba bersih. Tadi mana 42.000? 42.000. Nah, di sini ya, nih piutang usaha bertambah dari
bertambahnya itu 42.000. Makanya kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya ada kenaikan dalam persediaan 54.000. Coba kita lihat 54.000. Nah, ini persediaan barang dagangan yaitu ada sebesar 54.000. Oke, selanjutnya ada penurunan dalam beban dibayar di muka sebesar 2.000. Berarti ini sebenarnya transaksinya itu kan namanya penurunan, berarti dia harusnya negatif, tetapi kalau di laporan arus kas itu menjadi positif. Intinya menjadi menambahkan laba bersih. Selanjutnya ada penurunan dalam utang usaha 17.000. 17.000 penurunan dalam utang usaha. Nah, ini utang usahanya berkurang sebesar 17.000. Makanya kita tuliskan di sini 17.000. Dan terakhir kenaikan dalam utang gajinya 10.000. Kita totalkan dari transaksi ini semua didapat 66.000 karena di sini minus, jadi 125.000 dikurang 66.000, kas bersihnya itu adalah 59.000. Begitu. Jadi kalian tinggal lihat saja di sini apa saja sih akun-akun dalam aktivitas investasi, pendanaan, serta operasi dimasukkan ke sini. Nanti kalian tinggal totalkan semuanya, dikurang atau ditambah dengan laba bersih. Nah, setelah itu, di sini ada rekapannya dari aktivitas investasi serta ada aktivitas pendanaan. Oke, ini rekapannya. Tadi sudah dibahas ya. Dari sini kita catat. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan bersih dalam kas. Untuk bahan kita nanti bahas tentang materi perubahan kas. Ada laporan laba ruginya, ada neraca komparatifnya, serta ada informasi tambahannya. Oke, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dengan mengkonversi laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar tunai. Jadi tugasnya perusahaan itu harus menghitung kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dengan melakukan penyesuaian atas setiap pos dalam laporan laba rugi. Jadi harus disesuaikan lagi. Terus yang kedua, perusahaan hanya melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas yang utama saja. Dan selisih antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas merupakan kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Nah, di sini ada ilustrasinya. Penerimaan kas dikurang dengan pengeluaran kas, itu nanti akan menjadi kas bersih berasal dari aktivitas operasi. Oke, di sini ada aktivitas dari penjualan barang dan jasa pada konsumen, serta ada penerimaan bunga dan dividen atas investasi. Nah, kita dapat uang nih dari penjualan barang serta dari penerimaan bunga. Nah, selanjutnya, uang yang kita dapatkan ini akan dikeluarkan untuk apa saja? Untuk pembelian kepada pemasok, untuk bayar gaji kepada karyawan, untuk beban operasi, untuk membayar bunga, serta untuk membayar pajak. Setelah kita kurangkan dengan 5 aktivitas ini, kita akan mendapatkan hasil kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasi. Gitu. Jadi aktivitas kas bersih itu ya maksudnya kita udah bersih, udah membayar semua kewajiban-kewajiban untuk membayar gaji, untuk membayar kepada pemasok, beban operasi, utang bunga, serta utang pajak. Itu disebut dengan kas bersih. Nah, selanjutnya di sini ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, bagaimana nih kalau ada penerimaan kas dari pelanggan? Dalam kasus PT Semeru, piutang usaha berkurang sebesar 3.000. Dengan demikian, penerimaan kas dari debitur berjumlah 978.000. Nah, kenapa? Karena di sini ada penurunan dalam piutang kas. Ingat ya, kalau ada penurunan dalam laporan arus kas itu dia akan ditambah, bukan dikurang. Sehingga 975 itu ditambah 3.000 jadi 978. Nah, selanjutnya PT Semeru dapat menentukan jumlah kas yang diterima daripada debitur dengan cara menganalisis akun piutang pegawai. Nah,
piutangnya ya. Di sini ada piutang usaha. Penerimaan kas dari debiturnya tadi di sini sudah disebutkan 978.000. Kita anggap saldonya di sini 150.000. Pendapatan penjualnya pendapatan penjualnya 975.000 yang ini, sehingga saldonya 12.000. Nah di sini ada hubungan antara penerimaan kas dari pelanggan, pendapatan penjualan, dan perubahan dalam akun piutang. Ini hanya ilustrasi saja. Ketika ada penerimaan kas dari piutang, itu akan menjadi pendapatan dari penjualan. Nah, ini kemungkinan akan menambahkan atau mengurangkan. Kalau bertambah ketika ada penurunan dalam piutang, kalau dikurang ketika ada kenaikan dalam piutang usaha. Nah, jadi di sini dibalik ya, dibalik sistemnya gitu. Kalau ada penurunan ditambah, kalau ada kenaikan dikurang. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pengeluaran kas kepada pemasok atau kreditur. PT Semeru melaporkan beban pokok penjualan sebesar 660.000 dalam laporan laba ruginya. Berapakah dari jumlah tersebut yang dibayarkan kepada para pemasok? Nah, pertama, langkah yang harus dilakukan itu adalah perusahaan harus mengetahui jumlah pembelian selama 2012, keseluruhan selama 2012. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui jumlah pembiayaan perusahaan harus melakukan penyesuaian atas beban persediaan bertambah pada tahun ini gitu, pada tahun 2012. Nah, selanjutnya perusahaan harus menambahkan setiap beban pokok penjualan sebesar kenaikan dalam persediaan. Di sini untuk tahun 2012 ini persediaan pada PT Semeru telah naik sebesar 10.000. Tinggal kita jumlahkan. Yang awalnya 660.000 ditambah dengan 10.000 jadi 670.000. Nah, untuk PT Semeru itu jumlah pengeluaran kas kepada pemasoknya jadi 678.000. Dari mana? Karena kita tambahkan nih ada penurunan dalam utang usahanya yaitu 8.000 sehingga totalnya jadi 678.000. Nah, selanjutnya PT Semeru dapat menentukan pengeluaran kas kepada para pemasok dengan melakukan analisis atas akun utang usahanya. Di sini kita sudah di sini nih pembayaran kepada para pemasok 678.000. Selanjutnya di tanggal 1 saldonya 60.000. Lalu ada pembelian 670.000 sehingga saldonya yaitu sisa 52.000. Nah, ilustrasinya untuk kegiatan tadi, pengeluaran kepada pemasok ini nanti akan menimbulkan beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan ini bisa saja akan menaikkan persediaan atau menurunkan persediaan. Kalau menaikkan persediaan akan menurunkan utang usaha, tetapi kalau menurunkan persediaan akan menaikkan utang usaha. Jadi dibalik ya, tadinya kenaikan jadi penurunan, tadinya penurunan jadi kenaikan. Nah, selanjutnya pembayaran beban operasi. PT Semeru melaporkan beban operasi sebesar 176.000. Berapa dari jumlah ini yang dibayarkan dengan kas? Pertama, menyesuaikan jumlah tersebut dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat akun beban dibayar di muka. Di sini, apabila akun beban dibayar pada tahun ini naik, dapat disimpulkan bahwa kas yang dibayar untuk beban operasi lebih besar daripada beban operasi yang dilaporkan dalam laba rugi. Nah, selanjutnya, apabila beban dibayar di muka menurun pada tahun ini, maka penurunan tersebut harus dikurangkan dari beban operasi. Nah, selanjutnya harus melakukan penyesuaian untuk perubahan dalam akun beban masih dibayar. Apabila akun beban masih harus dibayar naik pada tahun ini, dapat disimpulkan bahwa beban operasi atas dasar akrual lebih tinggi daripada jumlah menurut dasar tunai. Supaya tidak bingung, di sini ada contohnya. Beban operasi pada PT Semeru berjumlah 179.000.
Dari mana? Dari beban operasi awalnya 176.000 yang ini. Karena ada informasi tambahan, ada penurunan dalam di muka 2.000, serta ada penurunan dalam beban masih harus dibayar 5.000, sehingga totalnya adalah 179.000. Nah, ini ilustrasi untuk beban operasi. Ketika ada pengeluaran kas untuk beban operasi, dia akan menjadi beban operasi. Ketika naik, kenaikan dalam beban dibayar di muka itu akan mengalami penurunan beban harus masih dibayar. Nah, selanjutnya, untuk penurunan dalam beban dibayar di muka itu akan menaikkan beban masih harus dibayar. Nah, jadi ini seperti tadi, dibalik lagi ketika ada kenaikan, ada penurunan, ada penurunan, ada kenaikan. Nah, selanjutnya, beban operasi dan kerugian penjualan peralatan. Dalam laporan laba rugi disebutkan bahwa dalam beban operasi tidak termasuk pada beban depresiasi. Jadi beda ya, bisa kita bedakan antara beban operasi dengan beban depresiasi. Nah, beban depresiasi PT Semeru untuk tahun 2012 berjumlah 180.000. Beban depresiasi tidak dicantumkan dalam laporan arus kas. Kenapa? Karena perlu kita ingat lagi, beban depresiasi itu termasuk pada transaksi non-kas. Nah, untuk kerugian penjualan peralatan sebesar 1.000 juga merupakan beban non-kas. Kerugian penjualan peralatan mengurangi laba bersih tetapi tidak mengurangi kas. Oke, selanjutnya di sini ada pengeluaran kas untuk pajak penghasilan. PT Semeru melaporkan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi sebesar 36.000. Namun demikian, akun utang pajak penghasilan naik sebesar 12.000. Kenaikan ini berarti bahwa perusahaan belum mampu membayar pajaknya. Oke, tadi kan awalnya 36.000 ditambah dengan 12.000. Oke, sehingga di sini pengeluaran kas untuk pajak penghasilnya adalah 24.000. Nah, ini ilustrasinya. Ketika ada pengeluaran kas untuk pajak penghasilan, dia akan menjadi akun beban pajak penghasilan. Selanjutnya, ketika bertambah akan mengalami penurunan dalam utang pajak penghasilan. Kebalikannya, ketika berkurang akan menaikkan dalam utang pajak penghasilan. Nah, di sini ada ringkasan dari aktivitas operasi. Ada kepada pemasok tadi 678.000. Mana tadi teh? Nah, yang ini. Terus selanjutnya ada untuk beban operasi 179.000 dan ada untuk pajak penghasilannya 24.000. Ketika kita jumlahkan 978 itu hasilnya dikurangkan dengan 678.000. Oke, ya dikurangkan dengan 881.000 sehingga kas bersih yang dihasilkannya itu berjumlah 97.000. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas pendanaan. Ada kenaikan dalam tanah. Akun tanah naik sebesar 60.000. Tambahan informasi menyebutkan bahwa perusahaan menerbitkan saham biasa untuk membeli tanah. Nah, penerbitan saham untuk mendapatkan tanah tidak berpengaruh terhadap kas, tetapi merupakan transaksi investasi dan pendanaan non-kas yang signifikan. Nah, ini untuk kenaikan dalam peralatannya. Neraca komparatif menunjukkan kenaikan peralatan sebesar 160.000 di tahun 2012. Tambahan informasi menunjukkan bahwa perubahan ini disebabkan oleh dua transaksi investasi. Pertama, PT Semeru itu membeli peralatan seharga 180.000 secara tunai. Dan yang kedua, PT Semeru menjual peralatan seharga 17.000. Dan yang ketiga, biaya perolehan peralatan sebesar 20.000 dan nilai bukunya adalah 18.000. Oke, nah di sini ada ringkasannya. Tadi kita sudah lihat untuk peralatan terlebih dahulu, pembelian peralatannya itu adalah mana tadi? Oke. Nah, biaya perolehan peralatannya 20.000, pembelian peralatannya 180.000. Jadi kita kurangkan dengan 20.000, maka saldonya yaitu 160.000. Nah, akumulasi depresi peralatannya adalah
Untuk penjualan peralatannya 22.000 dan beban depresiasinya 18.000. Sehingga 18.000 dikurang dengan 2.000 maka saldonya adalah 16.000. Nah, selanjutnya ada mengenai kenaikan dalam utang obligasi. Akun utang obligasi sebesar 130.000. Tambahan informasi menjelaskan bahwa PT Semeru menerbitkan obligasi sebesar nilai parinya yang seharusnya 130.000 secara tunai. Selanjutnya, penerbitan obligasi merupakan aktivitas pendanaan. Lalu, dalam kasus PT Semeru, perusahaan dalam tahun 2012 menerima kas sebesar 300.000 dari penerbitan obligasi. Nah, untuk kenaikan dalam saham biasanya, di sini naik sebesar 60.000. Tambahan informasi menjelaskan bahwa PT Semeru membeli tanah dari penerbitan saham. Lalu, transaksi ini merupakan transaksi investasi dan pendanaan non-kas yang signifikan yang harus dilaporkan secara terpisah dari bagian laporan arus kas. Nah, selanjutnya ada kenaikan dalam laba ditahan. Kenaikan sebesar 25.000 dalam akun laba ditahan berasal dari laba bersihnya 84.000 dan pengumuman serta pembayaran dividennya yaitu ada 32.000. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Tadi kita sudah lihat di arus kas, aktivitas operasi, aktivitas investasi serta aktivitas pendanaan. Jadi kalian tinggal nanti masukkan saja dari hasil analisis aktivitas operasi apakah dia berkurang atau bertambah, di sini tinggal masukkan. Sama untuk pembelian peralatan apakah dia berkurang atau bertambah, tinggal dimasukkan ke sini sehingga aktivitas untuk totalnya itu adalah 60.000. Dan untuk kas pada akhir periodenya adalah 191.000. Ini dengan menggunakan metode langsung. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perubahan bersih dalam kas pada metode langsung. Bandingkan perubahan bersih dalam kas yang tercantum dalam laporan kas dengan perubahan dalam akun kas yang dilaporkan dalam neraca komparatif untuk memastikan kesesuaian antara keduanya. Dalam laporan arus kas di atas dilanjutkan bahwa kenaikan kas bersih selama tahun 2012 berjumlah 32.000. Angka ini dengan perubahan dalam akun kas bagaimana dilaporkan dalam neraca komparatif. Nah, di sini ada laporan laba ruginya PT Andalas, ada contoh soal PT Andalas laporan laba ruginya, terus ini ada neraca komparatifnya, dan sebentar. Malah ke close. Oke, di sini ada laporan laba ruginya nih, pendapatannya sekian, beban operasinya sekian, terus lalu di sini ada neraca komparatif tahun 2012 dengan tahun 2011. Buatlah laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Nah, ini adalah jawabannya. Mohon maaf ya kalau nggak jelas. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kas yang diterimanya itu 6.418.000. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada untuk beban operasi. 4 juta untuk pajak penghasilannya adalah 353.000. Nah, jadi supaya kalian tahu informasi-informasinya, nih nanti kalian tinggal kurangkan di sini apakah berkurang atau bertambah nih, tinggal dibandingkan. Oke, selanjutnya tadi kan pajak penghasilan ini 353.000. Oke, kita jumlahkan sehingga kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasinya adalah 1.222.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas investasi. Ada penjualan mesin sebesar 270.000. Oke, nah ini penjualan mesin sebesar 270.000. Selanjutnya ada pembelian mesin sebesar 750.000. Ini ada di pembelian mesin. Oke, sehingga kita totalkan untuk kas bersih aktivitas investasinya yaitu 480.000. Nah, untuk pembagian dividen tadi sudah disebutkan pembagian dividennya adalah 200.000.
Sehingga kas bersih pada aktivitas pendanaannya adalah 200.000. Ketika kita totalkan di akhir periode, kas bersihnya itu adalah 672.000. Begitu, ini mah informasi tambahan ya untuk perhitungan kas pelanggan dan beban operasinya. Nah, ini untuk materi di materi laporan arus kas. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Jangan lupa isi presensinya di kolom komentar. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.